Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Insya Allah masih pada sehat ya. Gimana, masih pada semangat? Alhamdulillah masih pada semangat. Oke kakak, sebelum dimulai kita baca doa dulu ya. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kakak, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ya, hari ini kita belajar tentang apa kak? Ada yang tahu? Kita belajar tentang tematik 5B ST2 PB5. Tentang apa Kak? Ya, tematik 5B ST2 PB5. Oke Kakak, apa aja sih yang ada di tematik ini atau subtema ini? Oke, yang pertama kita belajar tentang apa Kak? Bahaya merokok terhadap tubuh. Kakak, ada yang tahu kenapa sih rokok itu berbahaya buat tubuh dan apa aja sih yang terkandung di dalam tubuh? Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, rokok. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm. Bervariasi menurut negara, Kak, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asap dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Nah, setelah itu adalah ini Kak yang berbahaya. Ada aseton, ada metanol, ada prin, ada naptalin, terus ada kadmium, lalu ada yang lainnya. Nih Kakak bisa lihat ya kandungan-kandungan yang ada di dalam rokok itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah apa? Jenis-jenis perokok, Kak. Nah, jenis-jenis perokok itu ada dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Apa sih yang aktif itu? Adalah mereka yang telah terbiasa dan nyata menghisap rokok dan menanggung sendiri akibatnya. Nah, berarti mereka yang langsung merokok, Kak. Nah, kalau yang pasif ini apa? Mereka sebenarnya tidak secara langsung merokok, namun di dekat mereka ada orang lain yang merokok sehingga dia terpaksa harus ikut menghisap asap rokok dengan segala akibat yang ditimbulkan. Nah, setelah itu ada berdasarkan jumlah perokok dibagi menjadi berapa Kak? Ada 3 ya, yaitu yang pertama adalah perokok ringan. Apa sih perokok ringan? Adalah perokok yang merokok atau menghabiskan sekitar 1 sampai 10 batang rokok per hari. Lalu yang kedua adalah perokok sedang, adalah perokok yang menghabiskan sekitar 1 sampai 20 batang rokok per hari. Nah, kalau perokok berat itu apa, Kak? Perokok yang menghabiskan lebih dari 20 batang per hari. Nah, itu jadi dari jumlah perokoknya. Oke, selanjutnya adalah bahaya yang ditemukan oleh rokok, Kak. Apa yang pertama? Yaitu kanker atau kanker paru-paru. Diketahui sekitar 90% kasus kanker disebabkan oleh asap rokok. Hal ini dikarenakan asap rokok masuk secara inhalasi ke dalam paru-paru. Zat asap rokok menyebabkan sel paru-paru tumbuh menjadi abnormal atau tidak normal. Yang kedua apa? Yang kedua adalah serangan jantung. Nikotin yang terkandung dalam rokok menyebabkan jantung bekerja lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah, Kak. Jika jantung bekerja terlalu cepat atau keras, ditambah tekanan darah tinggi dan menjadikan serangan jantung. Nah, kenapa kakak sering mendengar serangan jantung? Itu salah satunya bisa disebabkan dari rokok. Yang ketiga adalah impotensi. Hal ini karena merokok merusak pembuluh darah dan tekanan darah ke penis sehingga menyebabkan penis bekerja tidak normal. Ya, selanjutnya adalah cara menghilangkan kebiasaan rokok, Kak. Nah, orang-orang yang kecanduan rokok itu bisa menghilangkannya. Bagaimana? Satu, kuatkan niat dan bulatkan tekad kalau dia ingin bebas dari rokok. Yang kedua adalah minat bantuan teman dan keluarga. Yang ketiga, atur target waktu Anda. Yang keempat, dimulai dari cara yang mudah. Kelima, menghindari kebiasaan untuk memancing rasa ingin merokok. Keenam, cari kesibukan. Ketujuh adalah perbanyaklah minuman air putih. Kedelapan, sibukkan diri setelah Anda makan. Kesembilan, hindari tempat tanpa asap rokok. Kesepuluh, mengganti rokok dengan kebiasaan lain. 11, tetap berpikir positif. Lalu yang ke-12 adalah memperbanyak tidur dan istirahat. Lalu ke-13 adalah berhenti merokok dari sekarang. Nah, ini cara-caranya yang bisa dilakukan oleh orang yang kecanduan rokok. Oke, selanjutnya adalah tentang apa? Ya, tentang penyakit pada organ kesehatan. Nah, organ-organ kesehatan itu apa aja, Kak? Yang pertama, kita belajar tentang influenza nih, influenza atau yang dikenal dengan flu.
influenza. Apa sih itu, Kak? Virus influenza adalah penyebab flu pada seseorang. Di samping itu, seseorang bisa tertular virus ini akibat menghirup udara yang telah tercemar. Virus influenza pada orang yang terinfeksi, cara penularannya bisa melalui bersin atau menyentuh benda yang telah terkontaminasi virus flu. Selain itu, flu juga bisa menyebar lewat kontak dengan hewan yang telah terinfeksi. Lalu selanjutnya adalah gejala yang ditimbulkan, Kak, adalah 1. Sesak napas dengan atau tanpa sumbatan hidung. Yang kedua, bersin-bersin. Yang ketiga adalah tenggorokan gatal, Kak. Lalu yang 4 adalah hidung meler, selanjutnya batuk, suara serak, lalu lemas, sakit kepala, demam, atau biasanya demamnya ringan ya, Kak. Lalu mata berair. Nah, cara pengobatannya gimana? Pengobatan yang dapat dilakukan pada influenza meliputi istirahat, serta banyak minum dan makan obat-obatan. Usahakan untuk beristirahat serta selalu dalam keadaan hangat dan nyaman. Usahakan juga agar tidak menularkan penyakit pada orang lain, Kak. Lalu yang kedua adalah bronkitis. Apa sih bronkitis nih? Gambarnya ya, Kak, ini bronkitis. Oke, bronkitis adalah sebutan untuk infeksi yang menyerang saluran pernapasan utama dari paru-paru atau yang biasa dengan bronkus. Akibat penyakit ini, maka akan terjadi peradangan atau inflamasi yang kemudian akan menimbulkan gejala yang mengganggu pernapasan. Lalu selanjutnya adalah bronkitis itu dibagi menjadi 2, Kak. Satu, bronkitis akut. Ini merupakan jenis bronkitis yang bisa menyebabkan pengidapan mengalami gejala hingga 2 atau 3 minggu. Bronkitis jenis ini adalah gangguan infeksi sistem pernapasan yang cukup umum terjadi. Korban yang sering terserang penyakit ini adalah anak-anak yang di bawah usia 5 tahun, Kak. Nah, yang kedua adalah bronkitis kronis. Ini merupakan jenis bronkitis yang disebabkan oleh infeksi bronkus dan bertahan setidaknya 3 bulan atau 1 tahun dan bisa berulang pada tahun berikutnya. Berbeda dengan bronkitis akut, Kak. Bronkitis kronis ini lebih sering dijumpai menyerang orang-orang dewasa di atas usia 40 tahun. Lalu selanjutnya adalah penyebabnya bronkitis. Kalau bronkitis akut disebabkan oleh infeksi paru-paru yang pada banyak kasus penyebabnya adalah virus, Kak. Iritasi dan peradangan menyebabkan bronkus menghasilkan lendir lebih banyak. Bronkus merupakan saluran udara dalam sistem pernapasan yang bertugas membawa udara dari dan ke paru-paru. Itu penyebab bronkitis akut. Lalu penyebab bronkitis kronis apa, Kak? Ya, yaitu adalah dari merokok, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Dalam setiap isapan rokok terdapat zat yang bisa berpotensi merusak bulu-bulu kecil di dalam paru-paru yang disebut dengan rambut silia. Hal tersebut berfungsi untuk menghalau atau menyapu keluar debu, iritasi, dan lendir yang berlebihan, Kak. Setelah beberapa lama, kandungan rokok bisa menyebabkan kerusakan permanen pada lisia dan lapisan dinding bronkus. Saat ini terjadi kotoran yang tidak bisa dikeluarkan dan dibuang dengan normal. Akibat dari lindir dan kotoran yang menumpuk di dalam paru-paru, maka ini dapat membuat sistem pernapasan menjadi lebih rentan, Kak, terhadap apa? Terhadap infeksi. Lalu pengobatannya, kalau pengobatan bronkitis akut ini bisa disembuhkan dengan sendirinya dalam beberapa pekerjaan yang kadang tidak diperlukan pengobatan untuk bronkus. Oke, disarankan untuk minum banyak cairan dan juga banyak istirahat. Pada beberapa kasus bronkitis ini bisa bertahan lebih lama. Lalu kalau yang bronkitis kronis itu biasanya akan bertahan sekitar 3 bulan. Sayangnya hingga kini belum ditemukan obat, Kak, yang bisa menyembuhkan penyakit bronkitis kronis. Tapi ada obat yang bisa digunakan untuk meredakan gejala yang timbul. Oke, sebaiknya hindari merokok dan atau lingkungan dengan banyak perokok di sekitarnya. Kondisi ini bisa membuat gejala semakin parah. Itu, Kak, ya. Oke, selanjutnya adalah apa, Kak? Parankitis nih, gambarnya ya, Kak, parankitis. Parankitis itu apa sih? Parankitis ada peradangan pada tenggorokan atau faring. Kondisi ini disebut dengan radang tenggorokan yang ditandai dengan tenggorokan terasa nyeri, gatal,
dan susah menelan. Oke, gejalanya adalah satu, nyeri atau sakit tenggorokan. Kedua, gatal pada tenggorokan. Ketiga, sulit menelan. Keempat adalah demam. Kelima adalah sakit kepala. Keenam adalah pegal linu. Lalu mual muntah, pembekakan di leher depan. Selanjutnya adalah tentang tuberkulosis. Apa sih tuberkulosis, Kak? Atau yang dikenal dengan TB. TB. Nih gambar TB-nya. Ini paru-paru yang sudah terkontaminasi dengan TB. TB atau tuberkulosis yang juga dengan dikenal TB ya Kak, adalah penyakit paru-paru yang kuman Mycobacterium tuberculosis atau TBC akan menimbulkan gejala berupa yang berlangsung lama sekitar lebih dari 3 minggu. Biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Nah, kalau yang sudah mengeluarkan darah itu biasanya yang sudah parah ya Kak. Gejala-gejalanya apa aja sih? Satu, demam, lalu lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, berkeringat di malam hari. Nah, pencegahannya gimana? Mengenakan masker Kak pada saat berada di tempat ramai. Lalu tutup mulut pada saat bersin, batuk, dan tertawa. Lalu tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Lalu lanjut adalah penyakit kanker paru-paru. Pasti kakak pernah dong mendengar kanker paru-paru. Apa sih itu kanker paru-paru nih kak? Kanker paru-paru ya, yang sebelah kanan itu yang sudah terinfeksi kanker paru-paru. Yang sebelah kiri itu gambarnya adalah kanker yang masih, paru-paru yang masih sehat ya kak. Apa sih kanker paru-paru? Adalah tumor pada bronkus ya kak. Lalu penyebabnya sebabkan oleh rokok penyebabnya Kak. Pencegahan penyakit kanker paru-paru apa Kak? Dengan tidak merokok dan bergaya hidup sehat. Nah, gejala-gejalanya. Nah, sekarang emfisema. Apa sih itu Kak nih emfisema? Emfisema adalah penyakit kronis akibat kerusakan kantong udara atau alveolus pada paru-paru. Waktu kerusakan kantung udara semakin parah hingga membentuk satu kantung besar dari beberapa kantung kecil yang pecah. Akibatnya luas area permukaan paru-paru menjadi berkurang yang menyebabkan kadar oksigen yang mencapai aliran darah menurun. Kondisi ini juga membuat paru-paru membesar secara perlahan akibat udara yang terperangkap di dalam kantung dan sulit dikeluarkan, Kak. Nah, gejala-gejalanya apa? Satu, napas menjadi pendek, batuk, cepat lelah, penurunan berat badan, jantung berdebar, bibir dan kuku menjadi biru, dan depresi. Selanjutnya adalah kita belajar tentang tari payung. Oke, tari payung. Ada yang pernah dengar tari payung itu apa dan berasal dari mana? Ya, tari payung merupakan salah satu kebudayaan yang berasal dari tanah Minang, Sumatera Barat, Kak. Jauh ya. Dan merupakan jenis tarian pergaulan bagi para remaja khususnya. Nah, tari payung biasanya akan dibawakan secara berpasangan, Kak. Biasanya oleh penari laki-laki dan perempuan. Kakak pasti pernah lihat dong penampilan tari payung. Nah, selanjutnya di mana sang penari pria akan membawa payung, Kak, sebagai pelengkap tarian dan penari wanita hanya akan membawa selendang sebagai apa, Kak? Sebagai alat bantu yang digunakan dalam pertunjukan. Selanjutnya adalah penggunaan payung dari tari payung sebenarnya melambangkan perasaan kasih sayang seseorang kekasih pada pasangannya. Lanjut, tari payung sering dipertunjukkan dalam acara pernikahan, utamanya pernikahan yang menggunakan adat Minang Kak, atau adat yang orang Padang. Oke, lagu yang digunakan untuk mengiring tari payung merupakan lagu dengan syair yang menggambarkan suasana bulan madu sepasang suami istri di Sungai Tanang. Pengambilan nama ini sesuai dengan judul lagunya, berbendi di Sungai Tanang. Oke. Selanjutnya adalah gerakannya, Kak. Gerakan ragam gerak satu. Ya, posisi awal tangan kanan memegang payung dan tangan kiri di pinggang. Terus seperti gambar ya, Kak. Lalu hitungan 1 dan 3, payung diayunkan ke kiri, Kak. Lalu hitungan 2 dan 4, payung diayunkan ke kanan. Selanjutnya adalah hitungan 1, 2, 3, dan 4, kaki melangkah maju. Hitungan 5, 6, 7, 8, kaki melangkah mundur ya, Kak.
Selanjutnya adalah ragam gerak 2. Apa sih? Tangan kanan memegang payung, tangan kiri di pinggang. Selanjutnya adalah hitungan 1 dan 3, payung diayunkan ke kiri. Lalu hitungan 2 dan 4, payung diayunkan ke kanan. Lalu hitungan 1, 2, 3, dan 4, kaki melangkah maju. Oke, selanjutnya ragam gerak 3 yang adalah payung diletakkan di lantai. Nah, sedangkan tangannya direntangkan ke samping, Kak. Hitungan 1 dan 3, tangan diayunkan ke bawah. Nah, hitungan 2 dan 4, tangan diayunkan ke samping. Hitungan 1, 2, 3, dan 4, kaki melangkah maju membuat lingkaran. Lalu hitungan 5, 6, 7, dan 8, kaki melangkah mundur ke tempat semula. Nah, setelah itu ada lagi gerakan yang keempat. Apa aja? Tangan kiri kembali ke pinggang, tangan kanan kembali memegang payung, Kak. Nah, hitungan 1 dan 3, payung diayunkan ke mana, Kak? Ke kiri. Nah, sedangkan hitungan 2 dan 4, payung diayunkan ke kanan ya, Kak. Lalu hitungan 1, 2, 3, dan 4, kaki melangkah ke depan, terus berjalan keluar pentas. Oke, Kakak, selebihnya nanti akan ada video tentang tari payung. Ya, Kak. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.